tertindas, punah. Yang muncul bukan kau lagi, tapi sekarang apa? Amazing. 10 tahun yang lalu kau melihat ibumu keluar dari kamar, dia pegang handphonenya, ditekan tombol powernya, muncul orang berjabat tangan dan muncul suara. Handphone apa itu? Pintar. Itu handphone tak tahu dia kemana sekarang, karena sekarang orang-orang sudah hijrah dengan handphone terbarunya. Betul? Bukankah ini handphone yang dimaksud? Ini handphone zaman jahiliyah, betul? Kalau jatuh lantainya yang pecah. Ya, yuk kita intermezzo dulu nak ya, sebentar ya nak ya. Karena ternyata anak-anak SMP yang kami tatap hari ini, ratusan siswa ini, you bangga dengan kostum putihmu hari ini, people. Tapi orang di luar sana mereka nggak punya kostum secantikmu, nak, seganteng kau. Mereka sekolah masih menggunakan kostum yang mereka pakai waktu itu. Siapa yang pernah pakai kostum kayak gini kah? Ya Bapak Ibu, kita nostalgia sebentar. Kenapa anak-anak hari ini sekarang, anak generasi alfa, generasi digital, teman-temanmu di luar sana, adik-adikmu, mereka tak mau lebaran pakai kostum kayak gini karena kostum mereka sudah kostum barunya hari ini. Allah menggerakkan alam ini cepat. Terbukti juga, kita lihat nah ya. Coba kompak gak sih SMP Negeri 12 ini? Nah, lukisan anak TK, dulu mereka bangga dengan lukisannya. You masuk TK, gurunya mengatakan, nah sekarang lukisan saya ya, lukisan itu dari dulu sampai sekarang dia gak pernah berubah. Lukisan anak TK dari dulu sampai sekarang gak pernah berubah. Pasti ada apa? Ada 2 gunung, betul, pinter. Di atasnya ada apa? Pinter. Samping matahari ada apa? Ada burung, ada awan. Di depan gunungnya ada apa? Pinter. Ada sawah. Di samping sawahnya ada apa, nak? Hanya lukisan anak TK yang nggak pernah berubah sampai hari ini. Karena apa? Terbukti hari ini, people. Saatnya kita berubah, anak-anak kelas 9. Saatnya kita harus move dan bergerak. Kalau pola pikir kelas 9 sama dengan anak TK, kembalilah kau ke TKA, TKB. Kalau gaya belajarmu sama seperti anak SD kelas 6, kembalilah kau ke kelas 6 SD. Kalau pola pikirmu sama seperti 6 tahun yang lalu, kembalilah kau ke bangku kelas 6 SD atau ke TKB. Saya yakin kau lebih dewasa hari ini. Karena Allah sudah menggerakkanmu dan kau tak pernah tertinggal. Kita buktikan hari ini. Saya minta di segmen ini kau duduk lebih nyaman lagi dalam hitungan 3. Tanpa suara. Duduk dengan tenang. Sit nicely please, people. 2, 1. Saya mohon kerjasamanya. Ada tulisan di bawahnya. Terbukti nyata kalau Rob sudah gerakan kita. Saya ulangi nak ya, biar saya yang bersuara saya. You cukup auditori mau digunakan di sini. Ternyata, terbukti nyata kalau Allah sudah menggerakkanmu. Sampai ke titik Az-Zikra dalam bulan Syawal, tanggal 8 Mei hari ini. Apa buktinya Pak Becanda? Dulu, anak-anak yang kami tatap hari ini, kau bangga dengan kostum yang kau pakai dengan merah putihnya. Ibu-ibu yang menatap mereka hari ini, ayah bunda, guru, pernahkah Anda ingat? Dulu mereka ini adalah anak-anak mungil dengan kostum merah putihnya, yang pagi hari dia bersalaman dengan Anda. Bunda, aku mau sekolah dulu. Dan ibumu mengatakan, nah, baik-baik di sekolah mas saya. TKA, TKB. Allah menggerakkanmu kelas 1, 2, 3, 4, sampai kelas 6. Masuklah kau digerakkan oleh Allah sampai di SMP Negeri 12 Kota Bekasi, kelas 7, kelas 8. Dan hari ini kau kelas 9 predikatmu, people.
Ketika kami munculkan gambar ini, anak-anakku dari bumi Az-Zikra, dia bisa melihat satu potret dan dia mengatakan, maaf Pak Happy Chandra, Ustadz, Afwan Ustadz, semua seragamku itu yang sudah lusuh itu sudah aku simpan di lemari. Tolong jangan kau ceritakan itu lagi. Karena aku sekarang sudah punya impian Pak Happy Chandra. Ketika saya masuk ke tanah ini, aku sudah punya histori yang baru. Kelas 7, 8, 9. Ketika saya munculkan gambar ini, kelas 9 dimanapun, mau di Bekasi, Pekanbaru, Payakumbuh, Padang, mereka impiannya sama. Andaikan mikrofon saya berikan kepada you sampai ke zona belakang, impianmu sama. Ibu guru yang masih kuliah, impiannya sama. Impian dari anak kelas 9 hari ini adalah, Pak Happy, suatu saat aku ini wisuda Pak Chandra. Kenapa saya munculkan toga ini? Semakin di save di memorimu, maka kau semakin yakin, ya Allah, aku akan wisuda. Kenapa kah? Saya MC wisuda di Manado hari itu, Bible. Saat MC wisuda, acara wisuda untuk grade kelas S1. Ketika saya MC hari itu, tiba-tiba apa yang saya katakan? Prosesi wisuda dimulai. Hey people, siapa yang Allah gerakkan hari itu? Tiba-tiba di belakang ada yang teriak, protokoler dan panitia. Dia bilang apa? Mas, jangan dulu mulai acara wisudanya Pak Happy. Kita nunggu satu wisudawan dari Watampone, kasihan dia jauh Pak Chandra. Kita nunggu satu wisudawan yang gak datang-datang hampir 1 jam 30 menit. Acara wisuda memulai, tapi nunggu satu orang itu. Pasti SMP Negeri 12 Bekasi nunggu Pak Happy. Kok bisa-bisanya sih udah tahu acara wisuda, kok bisa sih dia kok terlambat? You punya alasan, dia juga punya alasan. Apa alasannya? Habis sholat subuh, brother, anak itu dia sujud. Habis tahiyat akhir, dia tengok ke ayahnya ke belakangnya. Dan apa yang dia katakan kepada ayahnya? Dia pegang tangan ayahnya, Pak, hari ini aku wisuda. Tapi aku mohon ibu bisa datang, bapak bisa datang di hari wisudaku. Ibunya bilang, aku tak bisa datang, aku sakit. Nah, biar ayah yang datang. Apa jawaban ayah itu? Nah, aku tak punya uang untuk naik PT-PT. Ibu pasti bertanya, Pak Happy, apa itu PT-PT? PT-PT adalah bahasa Sulawesi, namanya adalah angkutan umum, Bibo. Dan saat itu, anak itu mengatakan apa? Pak, aku siap mengantarkanmu untuk menuju kampus. Walaupun berjalan kaki 1 jam 30 menit. Dia menggunakan toga, subuh-subuh, bawa kursi roda sang ayah, dan akhirnya dia tiba di kampus. Saya minta di segmen ini, yang melihat tayangan video ini yang sudah dilihat oleh puluhan ribu orang di acara seminar hari itu, dia melihatnya dengan hati, bukan dengan mata. Siap? 3, 2, inilah orangnya. Yang hari itu terlambat, hampir dibenci oleh seluruh peserta, tapi kebencian itu berubah menjadi cinta. Anak Manado yang terlambat di hari wisuda, ini pesona ini. Dia 1 jam 30 menit berjalan kaki, membawa kursi roda sang ayah menggunakan toganya, dan dia mengatakan, hari ini aku harus banggakan orang tuaku. Dia mengatakan, aku harus berikan sujud terindah untuk orang tuaku. Aku sudah ujian dan lulus, tapi aku harus lulus hari ini membawa orang tuaku di acara wisudaku. Percaya atau tidak, Bible, ini adalah satu potret. Anda bisa lihat, dia menggunakan baju yang sangat sederhana. Dia menggunakan batik yang sangat sederhana, tapi cintanya yang istimewa, anak-anakku. Bisakah bisa lihat dengan seksama? Dia sujud di kaki ayahnya. Dia mengatakan, aku bangga punya ayahku yang dia sanggup untuk didorong dengan kursi roda. Hampir 2 jam perjalanan dari rumah menuju kampus. Bukankah ini impian kelas 9 kah? Selain kau lulus di ujianmu, tapi kau lulus takzim kepada orang tuamu. Berapa kali sambutan hari ini yang mengatakan, nah, habis acara hari ini, kembalilah ke orang tuamu. Pegang tangannya dan sujud simpuh di hadapan orang tuamu. Kau nggak boleh sombong, Bibo. You mengatakan, Pak Happy, saya kan udah selesai belajarku, Pak Happy. Nah, orang tuamu
Harus lebih kau takzimi hari ini. Kapan ini terjadi? Tahun 2018 disaksikan oleh para parents hari itu. Kebencian mereka belum menjadi cinta. 2019 tayangan video singkat ini kami bawa ke satu kampus namanya UIN Arani di Aceh. Bulan Februari 2019 tayangan ini ditonton oleh para ratusan dosen. Di depannya para guru, di belakangnya, dan paling belakang lagi adalah mereka ribuan korban tsunami Aceh dan juga wisudawan yang akan diwisuda minggu depannya. Nah, tayangan yang kau tonton barusan ditatap oleh ribuan pasang mata di negeri Serambi Mekah, Nanggro Aceh Darussalam. Baru tayangan video itu di play, apa yang terjadi? Baru tayangan video di play kayak barusan, nah, apa yang terjadi? Tiba-tiba Allah menggerakkan seorang putri. Siapa lagi yang Allah gerakkan? Allah menggerakkan seorang putri. Dia ketua badan eksekutif mahasiswa. Dia anak Lok Semawe. Dia mengatakan sambil berteriak di bagian tengah dan mengatakan, Pak Happy Chandra, aku adalah Rina Maharami. Dia mengatakan, Pak Chandra, aku adalah Rina Maharami. Ini orangnya kah yang teriak bagian tengah. Dia mengatakan, Pak Chandra, kami melihat tayangan video barusan, sedih hati kami, Pak Chandra. Minggu depan kami akan diwisuda, Pak Happy. Tapi kami ikrar di depan ribuan orang di Masjid Baitur Rahman hari ini di masjid dan di UIN Arani Aceh. Minggu depan ketika aku akan wisuda, Pak Chandra, ketika namaku disebut nanti Rina Maharami, maka yang aku akan berikan kepada orang tuaku adalah, Bu, ini tugas untukmu. Aku berikan tugas ini untukmu. Aku berikan tugas ini. Tapi Allah berkehendak lain. Habis sholat duha bulan Februari 2018 hari itu 19. Habis sholat duha, dia mengatakan, aku akan wisuda hari ini. Tapi Allah berkehendak lain. Ungkapan tajrir riyah bima la tastahisubun. Angin itu kadang berhembus tidak sesuai dengan keinginan sang nelayan. Habis sholat duha, toganya sudah dia pakai, tapi Allah lebih cinta kepada dia. Dia sakit dan dicabut nyawanya. Dia meninggal dunia 1 jam sebelum wisuda. Percaya atau tidak, acara wisuda di skip semua meninggalkan cipta 1 jam sebelum acara. Sayap kanan di aula itu tulisannya adalah selamat dan sukses untuk wisudawan wisudawati. Tapi sayap kiri tulisannya adalah turut berduka cita untuk pahlawan dari Bumi Lok Semawe. Apakah acara wisuda berlanjut SMP Negeri 12 Kota Bekasi? Ya, berlanjut. Saya MC bersama protokol gubernur hari itu. Ketika disebutkan Rina Maharami, siapa lagi yang Allah gerakkan? Allah menggerakkan ayah dari almarhumah. Setelah prosesi pemakaman, dia lari menuju ke aula. Dia menarik jas saya sambil mengatakan, Pak Happy Chandra, saya adalah ayah dari almarhumah. Ketika kau sebut namanya, izinkan saya naik ke atas panggung, Pak Chandra, mewakili putri tercantikku dan terbaikku, walaupun dia sudah tertancap di atasnya batu nisan, tapi izinkan aku naik ke atas panggung dan mengambil ijazah putri terbaikku. Nah, lihatlah dengan hati, bukan dengan mata. Inilah potret 2019 hari ini. Bisakah Anda lihatnya dengan hati? Seperti ayah ibumu hari ini, para bunda juga menatapnya dengan hati. Para guru menatapnya dengan hati. Karena mereka pun punya buah hati yang mereka rindukan. Coba jangan, kita nggak boleh sombong anak-anak. Justru yang muncul hari ini di Masjid Al-Zikra, terik pada matahari di luar sana, tapi kau dalam kesejukan hari ini, Bibi. Bisakah dalam hatimu hari ini berdoa, Allahumma ya Allah, panjangkan umur orang tua kami. Kenapa saya munculkan gambar ini? Karena bagaimanapun pasti dia punya impian. Coba deh nak,
Setelah istighosah, setelah khatmul Quran, coba posisikan tangannya berdoa hari ini. Khusus doa ini bukan untuk kesuksesanmu, tapi kesuksesan bukan hanya di hari ujian saja, nah. Kesuksesan takzimu kepada orang tua. Ikuti sama-sama. Allahumma, ya Allah, tawil a'marona, panjangkan umur kami, wa a'maro walidina, dan umur kedua orang tua kami, wa a'maro asatidatina, dan umur guru-guru kami, wa sahih ajsadana, dan sehatkan jasad kami, wa hassin a'malana, dan perbaikilah amalan-amalan kami. Nah, tunduklah. Al-Fatihah. Amin ya Rabbana ya Rabbal Arsyil Azim. People, di 30 menit terakhir sebelum kita tutup hari ini, pastinya punya impian. Andai kan waktu kita panjang, Ibu Kepala, Bapak Ibu Guru, mungkin saya akan minta mereka untuk, now is your dream, apa impianmu? Apakah kau sama seperti impian anak ini? Pasti impianmu sama seperti anak Muara Bungo ini, people. Ketika acara seperti ini, anak ini dia tiba-tiba maju ke depan, yang lain duduk orang tuanya, you duduk di sini, kanan kirinya ayah ibu, ayah ibu, ayah ibu, ayah ibu. Orang tuanya semuanya hadir, kecuali anak ini. Anak ini duduk di zona tengah, dan dia mengatakan, Pak Epi Chandra, I have a dream. Aku punya impian. Hei sayang, maju ke depan. Sini, sini, sini. Di Hotel Novotel Muara Bungo, dia maju ke depan seorang diri tanpa didampingi kedua orang tuanya. Dia mengatakan apa? Pak Chandra, aku akan ujian minggu depan Pak Epi. Tapi aku punya impian. Hai, what is your dream? Impianku satu Pak Epi. Sebentar nak, sebelum kau sampaikan impianmu, mana orang tuamu? Apa jawaban anak ini? Pak Chandra, sejak aku lahir, aku tak pernah menatap dan bisa menatap wajah ayahku yang ganteng itu dan ibuku yang cantik. Selama ini aku diasuh oleh nenekku Pak Chandra, tapi aku punya impian, aku punya impian, aku punya impian. Anak kelas 6 SD itu impiannya apa? Indah, nah. Dia tulis dalam secari kertas dan kami capture dalam bentuk JPEG. Ini impiannya, Ibu. Ya Allah, haramkan wajah ibuku dan ayahku dari disambar oleh api neraka, dan kurniakan buatnya surga tanpa hisab. Semoga anak-anakku yang menatap hari ini, yang orang tuanya masih ada, disehatkan dan panjang. Tapi tidak sedikit di 2 tayangan video barusan yang mungkin Anda pun berteriak, maaf Pak Epi Chandra, Pak, maaf ya Pak ya, jujur Pak Chandra, kami tak tahan mendengar kalau tentang orang tuaku ini sudah tak ada Pak Chandra. Sama seperti anak tadi, kami mohon maaf, tapi kami yakin energi doamu di istighosah hari ini menembus ruang dan waktu. Walaupun tertancap di atasnya batu nisan, tapi doamu akan menembus langit. Amin ya Rabbal Alamin. Maka hari ini dalam segmen eksklusif ini, pasti semuanya rindu seperti ini. Ada ayah bunda hari ini hadir, pasti ibu juga sama Pak Chandra. Andai ke anakku ada di sini, aku ingin cepat peluk dia. Acara seperti ini pernah dilakukan di beberapa kota di Indonesia, dan salah satunya ini adalah di Manado. You bisa lihat kan, anak-anak SMP, SD juga hadir di situ. Acara seperti ini waktunya panjang waktu itu bunda, dan langsung dia cari orang tuanya, dia peluk orang tuanya sambil mengatakan, ibu harus sehat dan panjang umur ya, dan doakan aku mau ujian bunda.
Dan ini terjadi di beberapa kota, salah satunya di Surabaya. Dia cari ibunya dan dia tunduk patuh kepada ibunya hari itu. Dan ini pun pernah terjadi di kota Lombok Timur, di Aikma Lombok Timur, dan mereka cari orang tuanya dan dia tunduk patuh kepada orang tuanya sebelum ujian. Dan itu bukan hanya terjadi ketika sebelum ujian, tapi sampai kapanpun takzimmu kepada orang tua harus selalu hadir. Pasti you bilang, Pak Happy, apa yang Bapak katakan sama dengan dikatakan oleh Ustadz tadi, sama yang dikatakan ibu kepala tadi. Setelah ini nak, kau kembali kepada orang tuamu nak, kau pegang tangannya, kau peluk dia. Kenapa sih Pak Happy harus memeluk dia? Kenapa sih harus memeluk kakakku sebelum ujian? Kenapa sih harus memeluk adikku? Ini jawabannya Biba. Ini materi nggak bakal you dapatkan di dalam kelas. Saya ulangi ya nak ya, ini materi nggak bakal you dapatkan dalam kelas, tanpa kau catat pun you akan hafal. Yang pertama, kenapa tadi ibu kepala, bapak komite, dan juga ustadz memintamu untuk dia memeluk orang tuanya nak setelah acara hari ini. Seperti pelukan sang Nabi bersama Sayyidah putri bungsunya Sayyidah Fatimah Zahra. Yang pertama, dahsyatnya kekuatan pelukan anak bersama orang tua. Ini yang pertama. 5 detik. Just 5 seconds. Hanya 5 detik kau memeluk orang tuamu. Menurut para pakar psikolog, ketika kami satu frame bersama Kak Seto, Bunda Elisman, ternyata itu bisa meningkatkan kecerdasan di otak. 5 detik loh Kak. Kau peluk orang tuamu, hanya 5 detik bisa meningkatkan kecerdasan di otak. Bisa dibaca sama-sama apa? Meningkatkan kecerdasan di otak. Yang kedua, kau peluk kedua orang tuamu, dampaknya adalah mempengaruhi hormon oksitosin atau hormon cinta. Mahabbahmu semakin kuat dan dalam kepada orang tuamu. Dan yang ketiga, the power of hug. Kekuatan pelukan itu adalah, ini dia Biba, mengurangi racun dari zat berbahaya di otak. Kau peluknya padahal hanya 5 detik, tapi efeknya luar biasa. Temui nanti orang tuamu, peluklah dia dan iringi doa-doanya yang terbaik. Maka, kalau melihat sel otot tikus, ini sel otot tikus Kak, nampak dia tua Kak selnya itu, tapi ketika disuntikan hormon oksitosin, dia nampak muda kembali. Karena apa? Karena di situ ada hormon mahabbah. Mahabbah itu hormon cinta. Maka buktikan hari ini nak, bukan hanya untuk ketika sebelum ujian, tapi buktikan kalau you punya cinta untuk kedua orang tuamu. Maka segmen terakhir people, before I close this moment, sebelum saya tutup hari ini, pertanyaannya adalah, hey kelas 9, bisakah kau belajar dari orang-orang yang tinggal di bawah bendera ini? Pertanyaannya pasti you bilang, Pak Happy itu bendera mana? Siapa yang tahu Kak, ini bendera mana? Anak kasih hadiah. Tadi ada yang angkat tangan. Jarang-jarang ada yang tahu. Mana Kak? Sini dua-duanya, sini sebentar sini. Masya Allah. Sebentar. Sebentar ya, pegang dulu ya. Khalif Fauzan. Ya, di sini Faisal. Sebentar, ini jarang-jarang ada yang tahu.